Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5423. Saya memiliki temperamen yang baik. Formasi transmisi adalah cara tercepat bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan. Itulah sebabnya ia cenderung terbentuk di sekitar formasi transmisi kecuali yang terletak di tempat terpencil. Hal ini menjadikan transmisi salah satu tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Tak lama setelah Chu Feng dan Bai Yunqing keluar dari formasi transmisi, mereka mendengar 3 hal. Pertama dan terpenting, seseorang yang dikenal sebagai pelukis spiritualis dunia akan segera mengadakan pameran. Hal ini tidak terlalu menarik bagi Chu Feng, tetapi 2 hal berikut ini menarik. Hal kedua adalah totem 9 Daois telah mengeluarkan dekrit surgawi 9 Daois untuk menyatakan bahwa Chu Feng berada di bawah perlindungan mereka. Baik Chu Feng dan Bai Yunqing bingung mengetahui hal itu, terutama setelah Bai Yunqing menjelaskan apa dekrit itu. Tak satu pun dari mereka mengira totem 9 Daois akan bertindak sejauh ini untuk melindunginya. Tentu saja, ini merupakan kabar baik bagi Chu Feng. Masalah ketiga berkaitan dengan rumor bahwa Chu Feng telah menculik putra Jia Lingyi dari sekte abadi Dao Pil. Ini juga merupakan masalah yang membuat Chu Feng merasa tidak nyaman. Menurut rumor yang beredar, Chu Feng telah memberitahu Jia Lingyi untuk secara pribadi menghancurkan anak-anak di pameran pelukis spiritualis dunia. Jika dia gagal melakukannya, dia akan membunuh anak-anaknya. Berita tentang Chu Feng telah menyebar seperti api di galaksi totem, baik itu dia menjadi kekuatan tingkat martial exalted terkuat atau balas dendam antara neneknya dan Jia Lingyi. Meski begitu, banyak orang meragukan kredibilitas rumor tersebut terutama karena kedudukan tinggi Jia Lingyi. Namun, yang tidak diketahui orang adalah bahwa Chu Feng tidak menculik Jia Huo sama sekali. Malahan, dia bahkan tidak tahu bahwa Jia Lingyi mempunyai seorang putra. Siapa yang meniru kakak laki-laki Chu Feng? Bai Yunqing mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Mengetahui Anda siapa pelukis spiritualis dunia? Chu Feng bertanya. Pelukis spiritualis dunia adalah seorang spiritualis dunia misterius yang terkenal dengan formasi lukisannya. Ia sesekali mengadakan pameran seni dan memberi penghargaan kepada mereka yang melihat formasinya, namun ia sudah puluhan tahun tidak mengadakan pameran seni, jadi saya belum melihat satu pun lukisannya. Ada rumor bahwa dia berhubungan dengan klan Nafas Naga, kata Bai Yunqing. Jadi begitu. Chu Feng berpikir keras. Dia bertanya-tanya apakah penirunya ada secara keseluruhan dengan pelukis spiritualis dunia. Jika tidak ada alasan bagi pihak lain untuk meminta Jia Lingyi membunuh putranya selama pameran pelukis spiritualis dunia. Kakak Chu Feng, apakah benar rumor bahwa Jia Lingyi menyakiti nenekmu? Bai Yunqing bertanya dengan ekspresi muram. Ya, itu benar, jawab Chu Feng. Brengsek! Bai Yunqing mengutuk dengan marah. Dia tahu bahwa Chu Feng memiliki dendam terhadap Jia Lingyi, tapi dia tidak tahu alasan di baliknya. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Chu Feng bertekad membunuh Jia Lingyi. Dia akan membuat keputusan yang sama seandainya dia berada di posisi Chu Feng. Kakak Chu Feng, Jia Lingyi pantas mati. Yakinlah, aku akan membalas dendam padanya, apapun yang terjadi. Bai Yunqing bersumpah. Aku tahu kamu setia, tapi sebaiknya kamu tidak terlibat dalam hal ini. Saya tidak ingin bergantung pada orang lain untuk menangani Jia Lingyi. Saya pribadi akan menjaganya, kata Chu Feng. Kakak Chu Feng, Bai Yunqing tampak seperti masih ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa tuanmu sedang mencarimu? Anda harus segera kembali, kata Chu Feng. Meski dia ingin tahu siapa yang meniru dirinya, masih ada waktu sebelum pameran. Untuk saat ini,
dia memutuskan untuk menemani Bai Yunqing ke tempat tuannya. Jadi, mereka berdua berjalan menuju istana gunung misterius. Masuk, sebuah suara berkata begitu mereka tiba di depan istana gunung. Itu adalah paman senior Bai Yunqing. Bai Yunqing sangat gembira. Dia ingat bagaimana Chu Feng dihentikan di pintu masuk terakhir kali dia mencoba membawa yang terakhir masuk. Paman senior Bai Yunqing sudah menunggu mereka di dalam istana gunung. Teman muda Chu Feng, bagaimana roh duniamu? Paman senior Bai Yunqing bertanya. Sikapnya jauh lebih ramah dari sebelumnya. Tetua, roh duniaku telah pulih, jawab Chu Feng. Sepertinya kristal kehidupan memang merupakan benda ajaib, kata paman senior Bai Yunqing. Kata-kata itu mengisyaratkan bahwa paman senior Bai Yunqing menyadari bahwa Chu Feng telah memperoleh kristal kehidupan dari puncak tanpa penuaan. Teman muda Chu Feng, apa hubunganmu dengan totem 9 Daois? Paman senior Bai Yunqing bertanya. Kami berteman, tanya Chu Feng. Hanya teman biasa. Paman senior Bai Yunqing bertanya. Chu Feng hanya tersenyum sebagai tanggapan. Saya mengerti. Paman senior Bai Yunqing juga tersenyum. Pantas saja benda lama itu memperlakukanmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu pasti karena totem 9 Daois dan kristal kehidupan. Dia tidak berani meremehkanmu lagi, kata Egi. Itu normal saja, jawab Chu Feng. Dalam dunia kultivasi, adalah hal yang lumrah bagi setiap individu untuk memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan identitasnya. Apakah kamu benar-benar menculik Jia Huo? Paman senior Bai Yunqing bertanya. Tidak, saya tidak melakukan itu, jawab Chu Feng. Itu terdengar baik. Jia Lingyi bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika tidak ada dendam di antara kalian berdua, saya menyarankan kalian untuk segera membereskan semuanya dan menyelesaikan kesalahpahaman ini, kata paman senior Bai Yunqing. Meskipun saya tidak menculik putra Jia Lingyi, saya memiliki dendam terhadap Jia Lingyi, jawab Chu Feng. Oh, paman senior Bai Yunqing terkejut, tapi dia segera tersenyum. Saya hampir lupa bahwa teman muda Chu Feng mendapat dukungan dari totem 9 Daois. Terlepas dari kata-katanya, suasananya masih berubah menjadi aneh. Bai Yunqing dengan cepat melangkah masuk dan bertanya, Paman senior, mengapa guru memanggilku kembali kali ini? Kami telah mencapai fase penting dalam pembangunan formasi, namun kami membutuhkan bantuan seorang spiritualis dunia junior untuk menyempurnakannya. Namun, sepertinya kami tidak membutuhkanmu lagi. TR telah mengundang seorang junior dari Istana Suci Tujuh Alam untuk mengerjakan formasinya, kata paman senior Bai Yunqing. Seorang junior dari Istana Suci Tujuh Alam? Siapa ini? Bai Yunqing bertanya. Namanya Ling Hang. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Kata paman senior Bai Yunqing sambil memimpin mereka berdua lebih jauh ke dalam istana gunung. Siapa Ling Hang? Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Chu Feng bertanya. Ya, saya sudah mendengar tentang dia. Dia adalah seorang ahli ajaib yang terkenal di Istana Suci Tujuh Alam sebelum Ling Xiao dan yang lainnya menjadi terkenal. Saya terkejut dia masih dalam rentang usia junior, kata Bai Yunqing. Siapa TR? Chu Feng bertanya. Kakak TR adalah putri paman seniorku. Omong-omong, kakak perempuan TR memiliki temperamen yang buruk dan kata-katanya mungkin membuatmu sedikit tidak nyaman. Kakak Chu Feng, aku harus memintamu untuk menanggungnya nanti, kata Bai Yunqing. Jangan khawatir, saya memiliki temperamen yang baik, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Bab 5424, Li TR yang menyebalkan. Kakak perempuan TR juga merupakan anak ajaib junior, dan dia memiliki konstitusi spiritualis dunia yang istimewa,
kata Bai Yunqing. Oh, kebetulan istimewanya. Chu Feng pernah mendengar tentang garis keturunan spiritualis dunia, tapi dia belum pernah mendengar tentang konstitusi spiritualis dunia. Saya juga tidak terlalu yakin tentang detailnya, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang hebat, jawab Bai Yunqing. Chu Feng, Bai Yunqing, dan paman seniornya segera tiba di aula, di mana bau busuk langsung menyerang hidung mereka. Jika bukan karena toleransi mereka yang tinggi terhadap ketidaknyamanan, mereka akan muntah atau bahkan pingsan seperti kebanyakan orang. Aula itu sendiri merupakan formasi yang kuat, tetapi ada formasi tambahan yang terletak di tengah aula. Formasi tambahan hampir selesai, dan seseorang sedang melakukan penyesuaian terakhir untuk menyempurnakannya. Formasi tambahan ini unik karena sudah selesai, dan hanya melalui tangan seorang junior dapat menyempurnakan lebih lanjut. Orang yang mengambil pekerjaan ini adalah Ling Hang dari Istana Suci Tujuh Alam. Ada wanita lain di ruangan itu juga, dan dia juga seorang junior. Dia memiliki sepasang kaki panjang dan ramping yang terlihat elegan melalui rok pendeknya. Namun, dia memiliki ketajaman yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepribadian yang mendominasi. Setelah melihat Chu Feng dan Bai Yunqing, dia menoleh ke paman senior Bai Yunqing dan berkata, "Ayah, mengapa kamu datang ke sini? Tuan muda Ling Hang dapat mencapai ini sendiri. Yunqing adalah orang-orang kami. Dia harus memeriksanya meskipun dia tidak diperlukan di sini," jawab paman senior Bai Yunqing sambil tersenyum. Sikapnya jauh lebih ramah dibandingkan dengan Bai Yunqing, menunjukkan betapa dia sangat menyayangi putrinya. Siapa orang itu? Wanita itu memandang Chu Feng. Dia adalah Chu Feng yang terkenal. Teman muda Chu Feng, ini putriku, Li Taer, kata paman senior Bai Yunqing. Chu Feng sudah tahu bahwa wanita itu adalah putri bahkan tanpa perkenalan, tapi Li Taer semakin tertarik pada Chu Feng setelah mendengar kata-kata itu. Kamu adalah Chu Feng yang neneknya dikhianati oleh Jia Lingyi, yang membuatmu menculik putra, Jia Huo. Wanita itu dengan penasaran menatap Chu Feng, tapi Chu Feng merasa tidak nyaman. Tidak ada sedikit pun rasa hormat pada matanya. Dia hanya mengincar gosip di sini. Jadi, Chu Feng mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya ke formasi. Dia mengaktifkan mata langitnya karena dia melihat sesuatu yang aneh pada formasi tersebut, tetapi respon asal-asalannya membuat Li Taer tidak senang. Kakak Taer, itu tidak dilakukan oleh kakakku Chu Feng. Seseorang menyamar sebagai dia, jelas Bai Yunqing. Kakak Chu Feng? Mengapa kamu mencari kakak? Apakah dia lebih tua darimu? Li Taer bertanya. Kakak Chu Feng menyelamatkan kehidupan. Saya mengundang kakak untuk menghormati, jelas Bai Yunqing. Li Taer mengabaikannya dan berjalan ke sisi Chu Feng, bertanya, apakah kamu juga tertarik dengan formasi itu? Apakah Anda berpikir untuk mencobanya? Chu Feng tidak mempedulikannya. Li Taer tertawa bahak. Jangan direpot-repot. Anda tidak akan memiliki kesempatan yang sama dengan tuan muda Ling Hang di sini. Chu Feng tiba-tiba menoleh ke paman senior Bai Yunqing dan bertanya, Tetua, apa maksud formasi ini? Formasi ini dibangun oleh Master Yunqing. Saya tidak tahu apa kegunaannya, tapi tidak ada keraguan bahwa ini sangat penting, jawab paman senior Bai Yunqing. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengirimkan transmisi suara ke Bai Yunqing dan bertanya, akankah tuanmu memiliki pendapat yang lebih tinggi tentangmu jika kamu menyempurnakan formasi itu? Sudah jelas, jawab Bai Yunqing. Kalau begitu, kamu harus bergerak. Saya akan memandu Anda, kata Chu Feng. Kakak Chu Feng, apakah tuan muda Ling Hang tidak mampu melakukannya? Dia memang punya kemampuan, tapi kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik darinya di bawah bimbinganku. Kakak Chu Feng, apakah itu berarti kamu bisa melakukannya lebih baik dari dia?
Bai Yunqing berseru dengan penuh semangat. Keduanya telah berkomunikasi melalui transmisi suara sejauh ini, tetapi apakah itu disengaja atau tidak, Bai Yunqing telah mengucapkan kalimat terakhir dengan lantang. Semua orang mendengar kata-kata itu dengan keras dan jelas, bukan hanya Li Tier tapi Ling Hang juga. Ling Hang berhenti menyalurkan formasi dan mengalihkan perhatiannya ke Chu Feng. Tuan muda di sini, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Ling Hang bertanya sambil tersenyum. Li Tier dengan cepat menyela, Tuan muda Ling Hang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak mungkin mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Anda harus memfokuskan upaya Anda pada formasi. Jangan pedulikan mereka berdua. Setelah itu, dia menatap tajam ke arah Chu Feng dan Bai Yunqing, tampak seolah dia siap membunuh mereka berdua. Awasi kalau kamu mau, tapi jangan buka mulut. Tuan muda Ling Hang adalah spiritualis dunia jubah Dewa Naga Ungu. Apakah menurut Anda pantas jika Anda mengoceh saat dia sedang bekerja? Lihat dirimu. Li Tier mencibir. Dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, terutama kamu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan hanya karena Anda memenangkan gelar kultivator tingkat akhir Martial Exalted yang terkuat? Apa yang membuatmu berani berpikir bahwa kamu bisa menyelesaikan formasi lebih baik daripada Tuan Muda Ling Hang? Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Egi geram mendengar kata-kata itu. Dia pikir dia siapa yang mengucapkan kata-kata itu? Chu Feng, keluarkan aku. Aku akan merobek mulutnya. Egi, jangan buang energimu untuk hal seperti dia. Setidaknya kendalikan diri Anda pada akun Bai Yunqing, kata Chu Feng. Menyebalkan sekali. Saya akan mengajarinya bagaimana berperilaku jika saya mendapat kesempatan. Egi mendengus. Nona Tier, Anda tidak boleh mengatakan itu. Kedua bersaudara di sana pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Paling tidak, mereka seharusnya berada di level yang sama denganku, kan, kata Ling Hang. Meskipun nadanya sopan, jelas bahwa dia mengejek Chu Feng dan Bai Yunqing. Anda benar, Tuan Muda Ling Hang. Aku memang berada di level yang sama denganmu. Bai Yunqing mengangkat tangannya dan mengeluarkan aroma kekuatan roh. Paman senior Bai Yunqing dan Li Tier terkejut. Bab 5425, membuktikan kekuatan kita melalui tindakan. Yunqing, kamu telah mencapai jubah Dewa Naga Ungu. Paman senior Bai Yunqing tercengang. Dia sangat menyadari bahwa Bai Yunqing hanya berada di jubah Dewa Naga Biru ketika dia terakhir kali pergi, dan dia seharusnya tidak berada di dekat untuk membuat terobosan. Paman senior, itu semua berkat bantuan kakak laki-laki Chu Feng sehingga saya bisa membuat terobosan begitu cepat, jawab Bai Yunqing. Teman muda Chu Feng membantumu. Paman senior Bai Yunqing memandang Chu Feng dengan emosi yang bertentangan. Cih! Pantas saja Anda berani buka mulut. Ternyata Anda membuat terobosan. Tetap saja, hanya karena kekuatan rohmu berada pada level yang sama bukan berarti kamu setara dengannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu lebih baik daripada Tuan Muda Ling Hang dari Istana Suci Tujuh Alam? Li Tier mengejek. Meskipun dia terkejut dengan terobosan Bai Yunqing, dia tetap yakin bahwa Bai Yunqing lebih rendah daripada Ling Hang. Nona Li, apakah Anda menyiratkan bahwa Tuan Bai Yunqing lemah? Chu Feng akhirnya angkat bicara. Bagaimana apanya? Apakah Anda mencoba membuat perpecahan di antara kita? Li Tier meraung. Mengendarai baji? Guru Bai Yunqing juga adalah seorang spiritualis dunia yang terkenal, tetapi Anda terus mencemooh Bai Yunqing. Bukankah itu juga sama? Chu Feng bertanya. Bukan itu maksudku. Jangan bicara sampah. Li Tier membantah. Teman muda Chu Feng, Tier mungkin tidak bijaksana dengan kata-katanya, tapi dia tidak bermaksud seperti itu.
sela paman senior Bai Yunqing. Mereka berdua tampaknya agak takut pada guru Bai Yunqing, atau paling tidak, tak satu pun dari mereka ingin terlihat meremehkan guru Bai Yunqing. Saudara Bai, kamu menyebutkan sebelumnya bahwa berkat saudara Chu kamu dapat mencapai jubah Dewa Naga Ungu. Itu berarti kakak Chu lebih kuat dari kita berdua. Karena itu masalahnya, mengapa kita bertiga tidak bekerja sama untuk menyempurnakan formasi ini? Ling Hang menawarkan sambil tersenyum. Tepatnya pikiranku, kata Bai Yunqing. Kakak Chu Feng, ayo kita lakukan bersama. Tentu. Chu Feng mengangguk. Dia berencana untuk menawarkan Bai Yunqing beberapa petunjuk untuk menyempurnakan formasinya sendiri, tapi dia sudah muak dengan sikap munafik Ling Hang. Misalnya, fakta bahwa Ling Hang mengetahui nama mereka dan isi percakapan mereka menunjukkan bahwa dia memperhatikan mereka, tetapi dia memilih untuk menutup mata terhadap mereka sampai Bai Yunqing mengucapkan kata-kata itu. Itu menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah seseorang yang meragukan kemampuannya. Faktanya, kemungkinan besar undangannya ke Chu Feng dan Bai Yunqing adalah jebakan. Tunggu sebentar, Ling Hang tiba-tiba menyela saat Chu Feng berjalan menuju formasi. Saya lupa bertanya kepada Anda, Tuan Muda Chu Feng. Apa kekuatan rohmu saat ini? Saudara Bai dan saya akan membantu Anda jika Anda telah mencapai jubah Dewa Naga Ungu. Ling Hang mencoba mengejek kekuatan roh Chu Feng. Desas-desus yang dia dengar tentang Chu Feng setelah tiba di galaksi totem membuatnya berpikir bahwa Chu Feng adalah seorang kultivator yang kuat tetapi seorang spiritualis dunia yang lemah. Kakakku Chu Feng ada di jubah Dewa Naga Biru, tanya Bai Yunqing. Jubah Dewa Naga Biru. Ling Hang terkejut, tapi dia dengan cepat melanjutkan, Tuan Muda Chu Feng memang luar biasa, tapi saya khawatir kekuatan roh Anda tidak cukup untuk menyempurnakan formasi. Yakinlah, Tuan Muda Ling. Kakakku Chu Feng mungkin hanya berada di jubah Dewa Naga Biru, tapi formasi yang dia bangun sebanding dengan yang dimiliki oleh spiritualis dunia jubah Dewa Naga Emas, jawab Bai Yunqing. Benarkah? Ling Hang tertawa, tapi tawanya terdengar meremehkan. Bai Yunqing, apakah kamu sudah gila? Bahkan jika kamu ingin memuji kakakmu, harus ada batasan untuk menyombongkan diri. Bagaimana spiritualis dunia jubah Dewa Naga Biru dapat membangun formasi yang sebanding dengan spiritualis dunia jubah Dewa Naga Emas? Apakah Anda menganggap kami bodoh? Li Taer berteriak tanpa sedikit pun rasa hormat, seolah-olah Bai Yunqing adalah pelayannya. Bai Yunqing bukanlah orang yang menghindari konflik. Dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap Ling Hang, tetapi karena beberapa alasan, dia tidak membalas kritik Li Taer. Apakah kamu juga seorang spiritualis dunia? Chu Feng bertanya. Tentu saja. Aku mungkin lebih lemah dari muda Tuan Ling Hang, tapi aku adalah spiritualis dunia jubah Dewa Naga Abu-Abu. Untuk membuktikan kekuatannya sendiri, Li Taer mengeluarkan hembusan kekuatan rohnya. Karena kamu seorang spiritualis dunia, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Menurutmu apakah mungkin bagi spiritualis dunia jubah Dewa Naga Biru sepertiku untuk memiliki kecakapan bertarung yang sebanding dengan tingkat setengah dewa peringkat 4? Chu Feng bertanya. Kalian, saudara-saudara, pasti tahu cara menyombongkan diri. Bai Yunqing mengatakan bahwa formasimu sebanding dengan spiritualis dunia jubah Dewa Naga Emas, sedangkan kamu mengklaim bahwa kecakapan bertarungmu setara dengan tingkat setengah dewa peringkat 4. Semua orang tahu bahwa spiritualis dunia jubah Dewa Naga Biru setara dengan tingkat setengah dewa peringkat 3. Mengapa Anda membawa dampak terhadap aturan tersebut? Apakah kamu menganggap dirimu Ling Xiao dari Istana Suci Tujuh Alam? Tiba-tiba, Chu Feng melepaskan kekuatan rohnya dan membangun formasi musuh untuk menyerang Li Taer. Sesosok segera muncul di depan Li Taer untuk menghentikan formasi kematiannya. Itu adalah paman senior Bai Yunqing. Teman muda Chu Feng,
Apa maksudmu dengan ini? Paman senior Bai Yunqing bertanya dengan suara yang marah. Anehnya, Li Taer yang arogan bersedia sepenuhnya. Dia menatap Chu Feng dengan tidak percaya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Chu Feng baru saja mengambil tindakan terhadapnya. Penatua, saya tidak bermaksud menyakiti putri Anda. Saya hanya ingin menghilangkan kesalahpahamannya tentang saya. Penatua, maukah Anda memberitahu semua orang seberapa kuat formasi saya sebelumnya? Chu Feng bertanya. Formasi teman muda Chu Feng memang sebanding dengan peringkat 4 yang memiliki tingkat setengah dewa. Betapa jarangnya seorang spiritualis dunia jubah dewa memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Begitu paman senior Bai Yunqing akhirnya tenang, dia mulai memuji Chu Feng. Namun, wajah Ling Hang menjadi masam. Saya hanya ingin membuktikan kepada putri Anda bahwa saya tidak berbohong. Demikian pula, saya akan membuktikan sekarang bahwa kakakku juga tidak berbohong. Chu Feng berjalan ke formasi dan bertanya pada Ling Hang, Tuan Muda Ling, apakah Anda akan membantu saya? Tuan Muda Chu Feng memang tangguh. Saya kagum. Menurutku tidak banyak spiritualis dunia di luar sana yang bisa menandingi bakatmu. Namun, Tuan Muda Chu Feng, apakah Anda yakin dapat membangun formasi yang sebanding dengan spiritualis dunia jubah dewa naga emas? Ling Hang mengungkapkan keraguannya. Alih-alih berdebat dengan Ling Hang, Chu Feng melanjutkan untuk membangun formasi. Kerumunan itu mengejutkan. Mereka tidak dapat sepenuhnya memastikannya, namun formasi yang dibangun Chu Feng tampaknya sebanding dengan spiritualis dunia jubah dewa naga emas. Meskipun formasi tersebut tidak memiliki kemampuan menyerang apapun, namun itu tetap merupakan prestasi yang luar biasa. Di bawah upaya Chu Feng, tidak butuh waktu lama hingga formasi menyala. Bab 5426, apakah ini kesenjangan kita? Kakak Chu Feng, apa yang harus aku lakukan? Bai Yunqing bertanya. Gunakan metodemu sendiri. Anda tidak perlu mendukung saya, jawab Chu Feng. Baiklah. Bai Yunqing mendengarkan Chu Feng dan menggunakan metodenya sendiri untuk menyempurnakan formasi. Ling Hang juga mengalihkan perhatiannya kembali untuk menyampaikan formasi juga. Di bawah upaya gabungan mereka, tidak butuh waktu lama hingga formasi bersinar terang. Formasinya telah disempurnakan. Teman-teman muda, saya tidak tahu bagaimana saya bisa berterima kasih. Paman senior Bai Yunqing sangat gembira. Ini semua berkat Tuan Muda Ling Hang, kata Li Taer. Kakak Taer, sudah jelas bahwa kakak laki-laki Chu Feng berkontribusi paling besar dalam formasi ini, kata Bai Yunqing. Ini adalah pertama kalinya dia menyangkal kata-kata Li Taer sejak pertemuan pertama mereka, tapi dia melakukannya bukan demi dirinya sendiri tetapi demi Chu Feng. Lelucon yang luar biasa. Formasinya hanya untuk pertunjukan. Saya tidak percaya bahwa spiritualis dunia jubah dewa naga biru seperti dia benar-benar dapat membangun formasi yang sebanding dengan spiritualis dunia jubah dewa naga emas, kata Li Taer. Paman senior, kamu seharusnya bisa mengetahui siapa yang paling berkontribusi dalam formasi. Bai Yunqing menoleh ke paman seniornya. Saya tidak memperhatikan, tapi yang penting formasinya sudah selesai. Kalian bertiga benar-benar telah banyak membantu kami, kata paman senior Bai Yunqing. Chu Feng mencibir di dalam hatinya. Paman senior Bai Yunqing harus mengetahui kebenarannya, tapi dia mengakui kata-kata itu untuk menghilangkan harga diri Ling Hang. Untuk menghormati Bai Yunqing, dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Saya pikir adil bagi kita untuk memberi Tuan Muda Chu Feng kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia menyebutkan bahwa formasinya sebanding dengan spiritualis dunia jubah dewa naga emas, jadi mengapa kita tidak menggunakan metode lain untuk membuktikan bakatnya? Ling Hang menyarankan. Apakah Tuan Muda Ling ingin menantang kita?
Bai Yunqing bertanya. Tantangan? Bukan berarti kita adalah musuh siapa. Saya punya cara lain untuk menentukan di antara kita 3 orang yang paling berbakat tanpa harus berkelahi, kata Ling Hang sambil mengeluarkan istana tembaga seukuran telapak tangan. Istana tembaga segera menarik perhatian semua orang. Chou Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu bukan barang biasa. Apa itu, Tuan Muda Ling Hang? Li TR bertanya. Nona TR, ini adalah harta karun dari era kuno yang berfungsi sebagai tempat budidaya khusus. Istana Suci 7 Alam menganugerahkannya kepada kakek dari kakek saya atas kontribusi besar yang telah dia berikan kepada klan, dan sekarang warisan itu diwariskan melalui garis keturunan saya sebagai pusaka keluarga, kata Ling Hang. Bagaimana kamu memahaminya? Mata Li TR berbinar mendengar kata, tempat budidaya khusus. Yang harus kamu lakukan hanyalah memasuki istana tembaga, jawab Ling Hang. Kalau begitu, bagaimana kamu menentukan siapa yang paling berbakat? Li TR bertanya. Ada 3 cara. Cara pertama adalah dengan memasuki istana. Kunci diperlukan untuk mengakses istana, dan ada 2 syarat untuk mendapatkan kunci, menjadi junior dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Tanpa kecerdasan yang memadai, seseorang tidak akan bisa memasuki istana tembaga bahkan dengan kunci yang dimilikinya. Cara kedua adalah kemampuan seseorang menguraikan formasi. Mereka yang memasuki istana perunggu harus menguraikan formasinya, atau mereka akan dianggap tidak memenuhi syarat dan dikeluarkan. Cara ketiga adalah mendapatkan kekuasaan. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan, istana perunggu akan memberikan seseorang kekuatan yang membantu dalam budidaya mereka. Saya mengeluarkan istana perunggu ini dengan tujuan untuk membaginya dengan 2 saudara kandung di sini dan Nona TR, kata Ling Hang sambil tersenyum. Tuan Muda Ling Hang terlalu murah hati, tidak seperti 2 hal remeh itu, komentar Li TR. Apakah wanita itu sakit kepala? Kenapa dia menghinamu tanpa alasan? Egi memarahi. Jangan pedulikan dia, Egi. Saya pikir dia benar-benar sakit, kata Chu Feng. Dia adalah? Apa penyakitnya? Tanya Egi. Dia penjilat yang kompulsif. Tidak bisakah kamu melihat bagaimana dia terus menjilat Ling Hang itu? Kata Chu Feng. Hah, rupanya memang demikian. Egi tertawa terbahak-bahak. Bum bum bum. Aula mulai berdenyut saat membentuk koneksi dengan formasi pusat yang baru saja disempurnakan oleh Chu Feng dan yang lainnya. Formasi sudah selesai. Yang tersisa hanyalah kompresi terakhir. Kita harus keluar dari sini dulu, kata paman senior Bai Yunqing. Karena itu, ia memimpin rombongan menuju istana tamu yang dimaksudkan untuk menerima tamu-tamu terhormat. Setelah itu, dia pergi, mengklaim bahwa dia memiliki urusan yang harus diselesaikan. Chou Feng memperhatikan bahwa paman senior Bai Yunqing sangat tertarik dengan istana tembaga Ling Hang, namun pamannya tetap mengambil cuti meskipun demikian. Ada kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan formasi yang baru saja mereka sempurnakan. Seseorang pasti sedang menyalurkan formasi di aula tempat mereka berada sebelumnya hingga tiba-tiba berdenyut. Orang yang menyalurkan formasi itu pasti cukup kuat juga. Kalau tidak maka tidak akan menghasilkan kekuatan sekuat itu. Chou Feng menduga bahwa orang di balik formasi itu mungkin tidak lain adalah guru Bai Yunqing. Mungkin saja paman senior Bai Yunqing sedang menuju untuk memberikan bantuan. Nona TR, saudara-saudara. Ling Hang mengeluarkan 3 kunci tembaga dan menyerahkan penggeraknya kepada Li TR, Chu Feng, dan Bai Yunqing. Kunci tembaga ini jelas terbuat dari bahan yang sama dengan istana perunggu dan berukuran sangat kecil, sepanjang kuku. Kunci yang kita miliki untuk istana tembaga kita terbatas, tidak banyak dari mereka yang tersisa setelah beberapa generasi. Ayahku telah menolak kesempatan banyak junior dari Istana Suci 7 Alam untuk memasuki Istana Tembaga,
dan aku juga telah melakukan hal yang sama. Bukannya saya tidak berperasaan, tetapi saya wajib mewariskan pusaka keluarga ini kepada generasi berikutnya juga, kata Ling Hang. Tuan Muda Ling Hang, mengapa Anda memberi mereka kesempatan yang begitu berharga? Itu tidak layak, kata Li Tier. Tidak apa-apa. Saya sangat menghargai Tuan Muda Chu Feng dan Saudara Bai, jawab Ling Hang sambil tersenyum. Tuan Muda Ling Hang benar-benar pria yang murah hati. Saya hanya khawatir niat baik Anda akan sia-sia, kata Li Tier. Benar-benar penjilat, ejek Egi. Saya, Ling Hang, percaya pada pandangan saya terhadap orang lain. Saya akan dengan senang hati menerimanya jika penilaian saya salah, kata Ling Hang dengan penuh kemurahan hati. Dia menggenggam kunci di tangannya dengan erat, dan istana tembaga itu dengan tenang melayang ke udara. Banyak rune kecil muncul di sekitar istana tembaga dan dengan cepat berputar mengelilinginya. Chu Feng penasaran menilai istana tembaga. Dia harus mengakui bahwa meskipun Ling Hang bukanlah sesuatu yang bagus, harta karunnya memang luar biasa. Apa yang sedang dilakukan kedua orang itu? Tanya Egi. Sementara perhatian Chu Feng terpaku pada rune yang berputar cepat di sekitar istana tembaga, dia masih bisa melihat Ling Hang dan Li Tier dalam pandangan sekelilingnya. Ling Hang pasti diam-diam menawarkan bimbingan kepada Li Tier, jawab Chu Feng. Mari kita bertemu di dalam, kata Ling Hang sebelum melanjutkan dengan membuat serangkaian segel tangan. Kunci tembaga di tangannya berubah menjadi seikat kekuatan roh yang menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia dipindahkan ke istana tembaga dengan kilatan cahaya. Tepat setelah Ling Hang memasuki istana tembaga, Li Tier memandang Chu Feng dan Bai Yunqing dan berkata, dengan keahlianmu, tidak mungkin kalian berdua bisa memasuki istana tembaga bahkan dengan kunci itu. Sungguh menggelikan bagaimana kalian berdua mengira bisa mencuri jasad Tuan Muda Ling Hang. Kamu hanya akan dipermalukan. Li Tier juga membentuk serangkaian segel tangan, dan dia dipindahkan ke istana seperti Ling Hang. Kakak Tier juga bisa masuk. Bai Yunqing bingung. Kakakmu Tier menerima bimbingan Ling Hang, jawab Chu Feng. Jadi begitu. Itu menjelaskannya. Bai Yunqing mengangguk menyadari. Mengapa kamu begitu takut pada kakak perempuanmu Tier? Chu Feng bertanya. Bukannya aku takut padanya, tapi aku berhutang budi pada paman seniorku. Tidak baik jika saya terlibat konflik dengan putrinya. Lagi pula, saya pasti sudah mati kelaparan jika bukan karena tuan dan paman senior saya yang merawat saya, kata Bai Yunqing. Rasa hormat harus berjalan dua arah. Aku tahu itu, kakak Chu Feng, tapi... Saya hanya akan menganggapnya sebagai balas budi paman senior saya. Chu Feng tidak setuju dengan keputusan Bai Yunqing, tapi bukan tempatnya untuk ikut campur. Bai Yunqing sudah memikirkan semuanya dan mengambil keputusan. Mengambil langkah mundur, terlihat jelas bahwa paman senior Bai Yunqing jelas-jelas bias terhadap putrinya. Jika terjadi konflik antara Bai Yunqing dan Li Tier, kemungkinan besar yang menderita adalah Bai Yunqing. Kakak Chu Feng, saya sudah menemukan metode untuk menggunakan kunci tembaga. Saya rasa Ling Hang mengucapkan kata-kata sebelumnya karena dia mengira kita tidak akan bisa melihat melalui kunci tembaga dan memasuki istana tembaga, kata Bai Yunqing dengan gembira. Metode apa yang sudah kamu temukan? Chu Feng bertanya. Sama dengan Ling Hang. Metode itu tidak benar. Itu tidak benar. Tapi mereka berdua berhasil memasuki istana tembaga, seru Bai Yunqing. Kunci tembaga bukanlah inti untuk memasuki istana tembaga, jelas Chu Feng. Apakah ada metode lain untuk memasuki istana tembaga? Memang. Biarkan aku mengajarimu. Chu Feng melanjutkan untuk menyampaikan metode yang telah dia pahami kepada Bai Yunqing, tetapi kerutan dengan cepat terbentuk di dahi Bai Yunqing.
Kakak Chu Feng, metodemu terlalu rumit. Saya tidak dapat melaksanakannya, kata Bai Yunqing. Kenapa aku tidak mengajarimu cara khusus untuk mengendalikan kekuatan rohmu? Anda seharusnya bisa menggunakan metode saya jika Anda bisa memahaminya. Chu Feng melanjutkan untuk menyebarkan teknik spiritualis dunia yang telah dia pelajari dari Tuan Qin Jiu. Dia tahu bahwa teknik spiritualis dunia penuh terlalu rumit untuk dipahami Bai Yunqing saat itu juga, jadi dia hanya mengajarkan bagian yang relevan kepada Bai Yunqing. Namun, kerutan Bai Yunqing semakin dalam. Kakak Chu Feng, saya rasa saya tidak bisa mempelajari teknik spiritualis dunia Anda. Mendengarnya saja membuatku merinding. Saya bahkan tidak bisa memahaminya, apalagi mempraktikannya, kata Bai Yunqing. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Dia tidak berpikir bagian yang dia sampaikan kepada Bai Yunqing sesulit itu, tapi sepertinya Bai Yunqing juga tidak hanya menunda-nunda. Kakak Chu Feng, apakah itu teknik spiritualis dunia yang kamu gunakan untuk membangun formasimu? Bai Yunqing bertanya. Memang, jawab Chu Feng sambil mengangguk. Kakak Chu Feng, kurasa aku bahkan tidak bisa merasa iri lagi padamu. Kamu terlalu luar biasa. Tidak heran kamu begitu kuat. Bai Yunqing mengacungkan jempol pada Chu Feng. Apakah kamu benar-benar tidak berniat menggunakan kunci tembaga untuk memasuki istana tembaga? Biarkan aku menunjukkannya padamu. Chu Feng membentuk serangkaian segel tangan yang menyebabkan kunci tembaga di tangannya bergetar bukannya pecah. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya keluar dari istana tembaga dan menyelimutinya, menyeretnya masuk. Suci! Apakah ini kesenjangan di antara kita? Bai Yunqing tercengang. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng telah memasuki istana tembaga dengan begitu mudah. Itu adalah metode yang bahkan tidak terpikirkan untuk dieksekusi, tetapi Chu Feng mampu melakukannya dengan mudah. Bab 5427, memberi pelajaran pada Li Taer. Bai Yunqing melanjutkan metode yang dia pahami untuk memasuki istana tembaga. Dia diteleportasi ke koridor, dan Chu Feng serta yang lainnya tidak terlihat. Dia tahu bahwa ujian menantinya jika dia maju ke depan. Di sisi lain, Chu Feng bisa melihat dengan jelas gerakan Bai Yunqing. Dia tidak dipindahkan ke koridor tetapi ruang khusus di dalam istana tembaga. Karena sifat masuknya yang berbeda, dia diberikan hak istimewa untuk memilih konferensi yang ingin dia lakukan. Ada 19 koridor di istana tembaga, yang mewakili 19 cobaan berbeda. Pintu masuk individu ini mengarah ke titik akhir yang sama, namun hadiah akhir akan berbeda berdasarkan cobaan yang dipilih untuk menghadap. Chu Feng dapat melihat koridor belas-belas, kesulitannya masing-masing, serta koridor mana yang akan menghadap Bai Yunqing dan yang lainnya. Ling Hang menghadapi ujian termudah, sedangkan Bai Yunqing telah memasuki koridor dengan kesulitan tertinggi kedua. Tak satu pun dari mereka bisa memilih koridor mana yang bisa mereka masuki, termasuk Ling Hang. Hanya Chu Feng, yang masih memiliki kunci tembaga di tangan, yang berhak atas hak istimewa untuk memilih. Chu Feng memutuskan untuk memilih koridor yang paling sulit, mengetahui bahwa koridor tersebut memiliki ketidakseimbangan terbesar, tetapi kebetulan itu adalah koridor yang sama dengan tempat Li Taer dialokasikan. Meskipun dia tidak ingin bepergian bersamanya, dia juga tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Oleh karena itu, dia dengan erat memegang kunci tembaga di tangannya dan memilih tujuannya. Seperti yang diharapkan, dia dibawa ke koridor tempat Li Taer berada. Mengapa kamu di sini? Li Taer memandang Chu Feng dengan tidak senang. Chu Feng mengabaikannya dan maju ke depan. Aku berbicara denganmu. Apakah kamu bisu? Li Taer mengejar Chu Feng dan bahkan mencoba meraih kerah bajunya, tapi Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik.
Menatap dingin pria itu menyebabkan tangan terulur membeku di tempatnya. Hanya pandangan yang dingin saja sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan kekhawatiran dalam diri Li Taer. Sebaiknya kamu jaga sikapmu sekarang karena ayahmu tidak ada di sini untuk melindungimu. Aku tidak akan memanjakanmu, kata Chu Feng sebelum melangkah maju. Li Taer merasa berkonflik. Dia terintimidasi oleh datangnya Chu Feng, tapi dia tidak mau membiarkan semuanya seperti itu. Dia belum pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya. Perhatikan sikapku. Saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan jika saya tidak memperhatikan sikap saya, cibir Li Taer. Anda dapat memilih untuk tidak mendengarkan, tetapi akan ada konsekuensinya, jawab Chu Feng. Wow! Apakah kesombongan seperti itu ada dalam garis keturunan keluarga Anda? Itu menjelaskan mengapa nenekmu hilang. Dia pasti telah bertindak lebih besar dari kekayaannya. Selamat jalan, kata Li Taer. Semburan udara dingin tiba-tiba menerobos koridor saat sebuah tangan menyapu leher Li Taer. Sebuah kekuatan yang mendorongnya ke belakang hingga kepalanya membentur dinding, membuatnya merasa pusing sesaat. Chu Feng mencengkeram dan mendorongnya ke dinding. Li Taer tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia berpikir bahwa Chu Feng hanya berbohong, tapi dia benar-benar berani mengambil tindakan. Namun, emosi pertama yang dia rasakan bukanlah rasa takut melainkan kemarahan. Chu Feng, beraninya kamu menyakitiku? Kamu sudah mati. Ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Kata-kata itu sama sekali tidak mengintimidasi Chu Feng. Malah, matanya memelotot dengan niat membunuh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Chu Feng berkata. Coba sentuh. Wah! Li Taer tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Darah mengalir deras ke tubuhnya dan keluar dari mulutnya. Chu Feng telah memukul perutnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Pukulan kedua pun terjadi, disusul pukulan ketiga. Secara keseluruhan, Chu Feng meninju perut Li Taer 5 kali. Ketika dia akhirnya melepaskan cengkeramannya di lehernya, dia terjatuh ke tanah, dan tubuhnya secara otomatis meringkuk menjadi bola. Rasa sakit yang dia alami membuatnya tidak dapat berbicara. Terus jalankan mulutmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu, cibir Chu Feng tanpa rasa kasihan sedikit pun di matanya. Dia menjambak rambut Li Taer dan menariknya ke atas sekali lagi. Jangan pukul aku. Saya salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Li Taer menangis. Chu Feng sama sekali tidak terkejut dengan perubahan sikapnya. Dia telah melihat banyak orang yang bersikap sombong di hadapan orang-orang yang lebih lemah dari mereka, hanya untuk gemetar ketakutan di hadapan orang-orang kuat. Menurutnya orang seperti itu pantas dihukum. Kamu tidak akan melakukannya lagi. Chu Feng memukulkan tinjunya ke perut Li Taer sekali lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Chu Feng, dia akan mati jika terus begini. Tidakkah menurutmu sia-sia membunuhnya seperti itu? Tanya Egi. Saya tidak berencana membunuhnya, jawab Chu Feng. Tidak. Kamu tahu kalau dia akan membalas dendam padamu, kan? Egi terkejut. Saya tidak takut mengambil tanggung jawab. Saya hanya khawatir Bai Yunqing akan berada dalam posisi yang sulit, jawab Chu Feng. Kamu seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap Li Taer jika kamu khawatir dengan pendirian Bai Yunqing. Sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali, kata Egi. Jangan khawatir. Saya punya kemampuan saya, jawab Chu Feng sambil terus meninju Li Taer. Beberapa saat kemudian, ketika Chu Feng akhirnya menghentikan agresinya, Li Taer dengan lemah meluncur ke lantai. Erangan lemah terdengar darinya, dan tubuhnya gemetar tanpa henti.
Chu Feng berjongkok dan meraih wajah Li Taer, memaksanya untuk menghadapnya. Perhatikan baik-baik. Akulah yang memukulmu hari ini, kata Chu Feng. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan memberitahu ayahku tentang ini. Li Taer sama sekali tidak berani menghadapi Chu Feng. Lihat saya. Chu Feng meraung. Kekerasan yang dia lakukan terhadap Li Taer jelas membuatnya trauma. Meskipun dia enggan menghadapinya, dia tetap memaksakan dirinya untuk menatapnya. Matanya berenang gugup saat air mata hampir tumpah. Dia sudah berada di ambang gangguan mental. Ingat bagaimana perasaanmu saat ini. Saya bukan seseorang yang bisa Anda macam-macam. Pastikan kamu mengambil sikap yang lebih sopan dengan saudaraku di kemudian hari. Jika tidak, yang akan hilang berikutnya adalah nyawa Anda, kata Chu Feng. Dia membentuk formasi dan menempelkannya ke kepala Li Taer, dan yang terakhir pingsan. Dia kemudian melanjutkan untuk membangun formasi pemulihan untuk mengobati luka-lukanya. Oh, aku mengerti sekarang. Anda mengganggu ingatannya untuk membuatnya berpikir bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Egi membelalakan matanya saat menyadari. Itu benar. Wanita ini mungkin bermulut kotor, tapi dia tidak pantas mati. Saya tidak tahan melihat dia terus menindas Bai Yunqing. Mudah-mudahan, dia akan mengendalikan diri setelah kejadian ini, kata Chu Feng. Mengetahui bahwa akan memakan waktu cukup lama sebelum Li Taer sadar kembali, Chu Feng meninggalkannya di sana dan maju sendiri. Dia menghadapi beberapa ujian spiritualis dunia di sepanjang jalan, yang tidak menimbulkan banyak masalah baginya meskipun dia telah memilih koridor yang paling sulit. Ketika dia akhirnya menyelesaikan ujian terakhir, dia dipindahkan ke aula yang anehnya terasa seperti formasi ilusi. Kabut masih tertinggal di dalam aula, dan sebagian besar objek di sini terasa tidak berwujud. Tanahnya transparan, dan itu menunjukkan aula lain di bawah tempat Chu Feng berada. Kedua aula itu tampak identik, tetapi aula di bawahnya tidak dipenuhi kabut, dan benda di dalamnya juga padat. Ini adalah tempat budidaya yang mengandung energi yang memupuk kekuatan roh seseorang. Kunci tembaga Chu Feng mulai bergetar sekali lagi, memberitahunya bahwa dia bisa memilih untuk tetap berada di aula saat ini atau memasuki aula di bawahnya. Saya punya pilihan. Chu Feng bergumam sambil tertawa kecil. Pilih apa? Tanya Egi. Chu Feng memberitahu Egi tentang apa yang dia rasakan. Yang mana yang ingin kamu pilih? Tanya Egi. Lahan budidaya di bawah jauh lebih mudah, tapi menurut saya itu tidak akan banyak membantu saya. Saya masih mendapat manfaat jika saya bisa datang ke sini secara teratur, tapi saya ragu hal itu akan terjadi. Di sisi lain, aula tempat kami berada terlihat tidak normal, namun berisi metode kultivasi. Saya akan mendapat banyak manfaat jika saya dapat memahami metode kultivasi ini, jawab Chu Feng sambil mulai memindai sekelilingnya untuk mencari metode kultivasi. Bab 5428, Jubah Dewa Naga Ungu. 4 jam berlalu dalam sekejap. Hanya butuh 2 jam bagi Chu Feng untuk mencapai aula ini, tapi dia menghabiskan 4 jam di sini mencari metode budidaya tetapi tidak berhasil. Ini menunjukkan betapa sulitnya tugas ini dibandingkan dengan uji coba sebelumnya. HM. Chu Feng memperhatikan seseorang muncul di aula bawah. Itu tidak lain adalah Ling Hang. Begitu Ling Hang masuk, aula itu bergetar sedikit sebelum kabut keluar dan menyimpannya, memberikan energi unik. Energi ini meningkatkan kekuatan Ling Hang sekaligus meringankan kesulitan budidayanya di masa depan. Ini adalah tes bakat yang disebutkan Ling Hang sebelumnya. Ling Hang segera duduk dan mulai membentuk segel tangan. Segera, dinding mulai bersinar ketika semakin banyak kabut mengalir ke tubuhnya. Dia telah memulai budidayanya. Aku mengerti sekarang.
Bukan hanya kuncinya saja yang terbatas, energi di sini juga terbatas. Saya rasa tidak banyak energi di sini setelah diturunkan dari generasi ke generasi. Lahan budidaya sudah mencapai batasnya. Chou Feng mengambil keputusan setelah melihat cahaya di dinding. Dia memperhatikan lampu di dinding meredup karena semakin banyak kabut yang keluar. Perubahannya praktis tidak terlihat, namun dia tetap menyadarinya. Mengapa kamu tidak berada di sana? Kalau terus begini, Ling Hang akan menghabiskan seluruh sisa energi di sini, kata Egi cemas. Saya akan dapat menyimpan lebih cepat daripada Ling Hang, tetapi saya tidak akan mendapatkan banyak manfaat meskipun saya pergi ke sana. Selain itu, ada batas waktu untuk masuk ke aula ini. Kami akan dikirim setelah waktunya habis. Tetap di sini adalah taruhan terbaik saya jika saya ingin menang besar, jawab Chou Feng sebelum melanjutkan mencari metode budidaya. Dia semakin yakin bahwa energi yang diterimanya di aula ini jauh lebih besar daripada energi di bawah. 4 jam berlalu dalam sekejap. Chou Feng telah memahami sedikit metode budidaya, tetapi dia tidak langsung mulai menutupnya. Dia tahu bahwa dia harus memahami metode pengawetan sepenuhnya, jika tidak, itu hanya akan membuang-buang waktu. Kenapa dia belum datang? Apakah Li Taer sebodoh itu? Ling Hang mulai kehilangan kesabarannya. Bagaimana dia tahu Li Taer akan masuk ke sini? Tanya Egi. Dia dan nenek-neneknya sudah sering ke sini sebelumnya. Mereka harus memiliki catatan setiap pengujian di sini, meskipun mereka dialokasikan secara acak ke satu pengujian setiap saat. Dugaan saya adalah dia telah memberitahu Li Taer cara menyelesaikan semua tes di sini, kata Chou Feng. Sepertinya Ling Hang memperlakukan Li Taer tidak terlalu buruk. Li Taer tidak menjilatnya dengan sia-sia, kata Egi. Benar, jawab Chou Feng. 1 jam lagi berlalu. Senyum gembira tiba-tiba muncul di wajah Chou Feng. Egi, aku akhirnya memahaminya. Chou Feng duduk dan membentuk serangkaian segel tangan. Huh! Aliran energi muncul di aula dan mengalir menuju Chou Feng. Itu adalah energi yang sama yang diserap Ling Hang di aula di bawah, tapi ribuan kali lebih nyaman. Energi yang sangat terkonsentrasi ini berada di luar kemampuan yang dapat diserap oleh kebanyakan spiritualis dunia. Mereka harus sering istirahat, kalau tidak tubuh mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, Chou Feng terus menyerap energinya tanpa istirahat, seolah-olah dia adalah lubang hitam yang dengan ganasnya melahap segala sesuatu yang menghadangnya. Tentu saja, dia juga mendapat banyak manfaat dari hal itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat terobosan. Dalam kekuatan rohnya. Egi, aku membuat terobosan, kata Chou Feng bersemangat. Itu cepat. Egi terkejut. Itu memang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Egi, lihat dinding aula di bawah. Chou Feng menunjuk ke bawah. Lampu di tembok banyak yang redup. Sepertinya akan padam, kata Egi. Memang benar. Energi yang aku serap jauh lebih terkonsentrasi daripada energi Ling Hang. Aku baru saja mulai menyerap energinya, tapi aku sudah sangat menghabiskannya. Aku rasa tidak ada banyak energi yang tersisa di sini lagi, jadi aku harus melakukannya, habiskan saja semuanya. Chou Feng tidak mengambil istirahat saat dia berbicara, tapi begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengganti segel tangannya, dan kecepatan dia menyerap energi jelas meningkat. Meskipun Chou Feng tahu bahwa energi yang diserap Ling Hang tidak seberapa dibandingkan energi miliknya, dia masih berpikir bahwa menyia-nyiakan sedikit pun energi yang terakhir itu. Beberapa saat kemudian, Ling Hang bangkit dan berseru, "Apa yang terjadi?" Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa energi yang dia serap tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tidak ada lagi energi yang keluar tidak peduli bagaimana dia mengganti segel tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Bukankah kakek memberitahuku bahwa ada cukup energi di sini untuk aku kembangkan 10 tahun lagi? Mengapa energi itu tiba-tiba mengering? Ling Hang bergumam pelan dalam campuran kebingungan dan kegelisahan. Di aula atas, Chu Feng tersenyum melihat kegelisahan Ling Hang. Dia tahu mengapa energi di tempat budidaya ini tiba-tiba menghilang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kapan dialah yang menghabiskannya? Apakah kamu menghapus semuanya? Egi bertanya. Ya. Tidak ada satupun energi yang tersisa di sini. Tetap saja, aku terkejut bahwa aku bisa meningkatkan kekuatan rohku menjadi jubah Dewa Naga Ungu di sini, kata Chu Feng. Apakah kecakapan bertarung kekuatan rohmu masih sama seperti sebelumnya? Egi bertanya. Dia khawatir kekuatan tempur Chu Feng yang menantang surga akan dirusak saat dia tumbuh lebih kuat. Kemampuan bertarung kekuatan rohku saat ini sebanding dengan jubah Dewa Naga Emas. Dalam hal mengartikan formasi, aku setara dengan spiritualis dunia jubah Dewa Naga Kerajaan, jawab Chu Feng. Bagus sekali. Siapa yang mengira Ling Hang akan memberikan bantuan sebesar itu padamu? Egi sangat senang mendengar bahwa kekuatan tempur Chu Feng yang menantang surga tetap sama seperti sebelumnya. Weng! Ada gelombang energi teleportasi saat seseorang muncul di aula di bawah. Itu adalah Li Taer. Energi di dalam aula telah habis, tapi dia masih menerima energi yang dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya, yang jelas-jelas memucat dalam sekejap. Dibandingkan dengan Ling Hang. Namun, Li Taer tidak terlihat bahagia sedikitpun meski telah menerima hadiah, kulitnya sangat buruk, dan sepertinya dia ketakutan. Chu Feng langsung tahu bahwa trik sebelumnya berhasil. Nona Taer, Anda di sini. Aku sudah lama menunggumu. Ling Hang dengan bersemangat bergegas maju, rasa frustrasi yang dia tunjukkan sebelumnya karena habisnya energi menghilang tanpa jejak. Namun, Li Taer tanpa sadar menghindarinya. Nona Taer, ada apa? Ling Hang akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan kulit Li Taer. Aku baik-baik saja, Li Taer menggelengkan kepalanya. Itu terdengar baik. Ling Hang tersenyum sebelum menarik Li Taer ke pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Taer mendorong Ling Hang menjauh. Ada apa, Nona Taer? Hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi milikku. Apakah meminta terlalu banyak untuk memelukmu? Tuan Muda Ling Hang, apakah Anda tidak salah paham? Kupikir kamu menyukaiku. Saya menghormati Tuan Muda Ling Hang, tapi saya tidak memendam perasaan terhadap Anda. Bahkan Chu Feng dan Egi pun kaget mendengar kata-kata itu, apalagi Ling Hang. Mereka berpikir bahwa Li Taer menipu Ling Hang untuk mendapatkan buku-buku bagusnya, namun sikapnya menunjukkan bahwa ada hal yang lebih dari itu. Apakah begitu? Jangan khawatir, perasaan dapat dipupuk seiring berjalannya waktu. Nona Taer, aku telah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan aku ingin menjadikanmu sebagai pengantinku. Aku akan membicarakan hal ini dengan ayahmu segera setelah kita meninggalkan tempat ini, kata Ling Hang. Tuan Muda Ling Hang, Anda benar-benar salah paham. Aku tidak punya perasaan seperti itu padamu, kata Li Taer. Ling Hang tiba-tiba tertawa, tapi sorot matanya berubah. Ledakan! Dia melepaskan gelombang kekuatan roh yang menyematkan Li Taer di sudut aula. Tuan Muda Ling Hang, apa yang kamu lakukan? Li Taer merasa ngeri. Nona Taer, saya tahu Anda memiliki konstitusi khusus. Anda akan membantu saya. Jangan khawatir, aku akan membalasnya padamu. Aku masih sangat ingin menerimamu sebagai selirku. Ling Hang perlahan berjalan menuju Li Taer sambil tersenyum keji. Kamu, Li Taer panik. Dia berteriak, selamatkan aku! Selamatkan aku! Tangisannya yang putus asa minta tolong hanya membuat Ling Hang geli. Menyelamatkanmu?
Dari siapa Anda meminta bantuan? Kedua orang bodoh itu? Nona TR, menurutmu apakah aku membawa pusaka keluargaku untuk membantu kedua orang bodoh itu? Mereka bahkan tidak bisa masuk ke sini tanpa bimbinganku. Sejak awal, tujuanku adalah menyediakan waktu sendiri untuk kita. Ling Hang memandang Li TR dengan tatapan jahat. Kakakmu berencana memanfaatkanku sejak awal. Li TR terkejut. Memang. Aku pikir kamu mempunyai perasaan terhadapku. Saya yakin Anda akan tersentuh oleh bantuan saya dan menawarkan diri Anda kepada saya. Itu adalah kesalahan perhitungan di pihak saya. Namun, itu tidak masalah. Bagaimanapun, saya dapat mencapai tujuan saya. Tangan Ling Hang mulai bergerak ke arah Li TR. Ledakan! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyentak Ling Hang kembali. Seseorang muncul di depan Li TR. Itu kamu. Ling Hang dan Li TR sama-sama terkejut. Bab 5429, Gila. Itu adalah Bai Yunqing. Dia kebetulan melihat Ling Hang mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Li TR. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa membiarkan Ling Hang menyakiti Li TR. Sungguh tidak terduga. Sampah sepertimu sebenarnya bisa masuk ke sini. Ling Hang terkejut. Dasar! Bai Yunqing tidak ingin membuang-buang nafasnya untuk berbicara dengan Ling Hang. Dia menamparnya untuk memukul wajah Ling Hang. Ling Hang rela menerima pukulan itu secara langsung. Dia didorong mundur, tapi dia tidak menderita luka apapun. Kekuatan rohmu lumayan, tapi sayang sekali kamu bukan tandinganku di sini, Ling Hang mencibir dengan jijik. Kamu pantas mati karena berani menyentuh kakak perempuanku TR. Bai Yunqing membentuk serangkaian tangan dan mewujudkan formasi pedang besar. Dia adalah seorang spiritualis dunia jubah Dewa Naga Ungu, namun kekuatan semakin ditingkatkan dengan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh negeri ini. Dia ujung pedangnya ke arah Ling Hang. Kamu tidak tahu tempatmu. Ling Hang mencibir. Dengan lambaian tangan, formasi pedang Bai Yunqing hancur berkeping-keping. Kekuatan pertarungan Ling Hang jauh di atas Bai Yunqing, bukan karena kekuatan roh mereka setara tetapi karena dia telah menerima lebih banyak kekuatan dari aula ini. Sampah berani merencanakan rencanaku. Ling Hang di dalamnya. Dia mengangkat telapak tangan dan mendorongnya ke arah Bai Yunqing. Ini mungkin tampak seperti serangan telapak tangan sederhana, namun kekuatan di baliknya jauh lebih kuat dari pedang Bai Yunqing sebelumnya. Jika serangan itu mendarat, Bai Yunqing pasti akan mengalami luka parah. Menolak mengakui kekalahannya, Bai Yunqing dengan cepat membangun formasi perisai untuk melakukan serangan balik. Namun, formasi perisainya tidak dapat menahan serangan telapak tangan dan hancur berkeping-keping. Sudah tidak ada waktu bagi Bai Yunqing untuk melakukan manuver pertahanan lainnya, dan dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Dengan ledakan besar, serangan telapak tangan Ling Hang tiba-tiba terhenti. Seseorang telah muncul di depan Bai Yunqing, Chu Feng. Kakak Chu Feng. Bai Yunqing sangat gembira melihat Chu Feng, tapi Li TR memiliki ekspresi konflik di wajahnya. Hoh, Anda juga berhasil masuk ke sini? Aku benar-benar meremehkan kalian berdua. Ling Hang sama sekali tidak gugup melihat Chu Feng. Sebaliknya, dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memberi mereka pelajaran atas kesombongan mereka sebelumnya. Hari ini, aku akan memberitahu kalian berdua bahwa aku, Ling Hang. Wah! Sebelum Ling Hang sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Chu Feng telah melepaskan kekuatan rohnya untuk menghancurkan Ling Hang ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Kakak Chu Feng, kamu. Saat itulah Bai Yunqing menyadari bahwa ada aura ilahi yang menyelimuti Chu Feng, yang membuatnya tampak seolah-olah dia adalah penguasa harta karun ini.
jelas bagi mereka bahwa Chu Feng telah dianugerahi kekuatan yang jauh lebih besar daripada Ling Hang. Ada apa dengan ekspresi bingungmu? Anda tidak mengerti apa yang terjadi. Chu Feng memandang Ling Hang dengan mata menyipit. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar dariku di sini? Ling Hang mengungkapkan keraguannya. Itu karena ini. Chu Feng membuka telapak tangannya, memperlihatkan kunci tembaga di genggamannya. Kunci tembaga itu mengeluarkan cahaya cemerlang, mengungkapkan bahwa itu adalah sumber kekuatannya. Bagaimana mungkin kamu masih memiliki kunci tembaga jika kamu masih di sini? Bai Yunqing mengalahkan Chu Feng untuk menjawab pertanyaan itu. Itu karena kakakku Chu Feng jauh lebih berbakat darimu. Dia bisa memasuki tempat ini bahkan tanpa bergantung pada kunci itu. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ling Hang menolak menerima jawaban itu. Tidak mungkin kepalamu. Bai Yunqing berjalan menuju Ling Hang dengan maksud untuk memukulinya. Tapi Li TR menghentikannya, berkata, lupakan saja, Bai Yunqing. Dia dari Istana Suci Tujuh Alam. Sekarang Li TR sudah tenang dari keterkejutannya sebelumnya, dia menyadari bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan Ling Hang. Namun, Bai Yunqing hanya mencibir, jadi bagaimana jika dia berasal dari Istana Suci Tujuh Alam? Aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyakiti kakak perempuanku TR. Bai Yunqing terus-menerus melemparkan tinju ke arah Ling Hang, hanya untuk dihentikan oleh tangannya. Kakak Chu Feng. Bai Yunqing memandang Chu Feng dengan bingung, tidak mengerti mengapa Chu Feng menghentikannya. Kakakmu TR benar. Anda tidak boleh menyentuh Ling Hang. Lagi pula dia berasal dari Istana Suci Tujuh Alam, kata Chu Feng. Ling Hang mencibir. Sepertinya kakakmu tahu tempatnya. Menyentuh seseorang dari Istana Suci Tujuh Alam hanya akan mendatangkan bencana bagi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah kepalan tangan telah mengenai wajahnya, menyebabkan 3 giginya terbang ke segala arah. Itu adalah Chu Feng. Kakakmu berani memukulku. Ling Hang menatap Chu Feng dengan tidak percaya. Tentu saja. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak akan melakukannya? Chu Feng bertanya. Saya dari Istana Suci Tujuh Alam. Ling Hang meraung. Hobi terbesarku tak lain adalah menghajar orang sepertimu dari Istana Suci Tujuh Alam. Chu Feng mendengus sambil terus melayangkan pukulan dan tendangan ke arah Ling Hang. Gerakannya primitif dan tanpa bakat apapun, tapi serangan seperti itu adalah yang paling memalukan. Ling Hang dibiarkan mengerang kesakitan. Li TR terkejut menyaksikan kekerasan Chu Feng. Dia tidak berpikir bahwa dia akan begitu berani bahkan mengabaikan seseorang dari Istana Suci Tujuh Alam. Dia mengira rumor Chu Feng dilebih-lebihkan, tapi sepertinya rumor itu malah diredam. Chu Feng berhenti tak lama setelah itu, tetapi saat itu, Ling Hang sudah memar dan bengkak sehingga hampir mustahil untuk mengetahui siapa dia. Dia berhenti memukulku. Berhentilah memukulku. Ling Hang memohon belas kasihan. Wajahnya yang tadinya ramah tamah kini bengkak seperti kepala babi. Minta maaf pada saudaraku, perintah Chu Feng. Aku minta maaf, kakak Bai. Saya salah. Ling Hang dengan patuh mengakui kesalahannya. Ingat, akulah yang menghajarmu hari ini. Jika Anda ingin membalas dendam pada siapapun, datanglah padaku, kata Chu Feng. Aku mengerti. Tidak. Maksudku adalah aku tidak akan membalas dendam padamu. Saya salah. Saya akan dengan sungguh-sungguh bertobat atas tindakan saya. Ling Hang berseru. Li TR merasa berkonflik dengan kepengecutan Ling Hang, tapi Chu Feng sudah terbiasa. Dia sudah terlalu banyak melihat hal seperti itu. Weng! Gelombang energi teleportasi menyelimuti seluruh aula. Waktunya habis,
gumam Chu Feng. Kelompok itu diteleportasi keluar dari Istana Tembaga. Ling Hang dengan cepat membangun formasi pemulihan untuk mengobati dirinya sendiri, takut orang lain akan melihatnya dalam kondisi memalukan saat ini. Li TR tampak sedikit gugup. Dia masih khawatir tentang bagaimana reaksi Ling Hang terhadap kejadian ini. Jadi, dia menatap Chu Feng, hanya untuk melihat bahwa sikapnya tidak berubah sedikit pun meskipun telah kehilangan kekuatan yang diperolehnya dari Istana Tembaga. Orang ini. Li TR tidak tahu apakah dia pemberani atau bodoh. Harta karunku. Pusaka keluargaku. Ling Hang tiba-tiba melolong. Retakan telah muncul di Istana Tembaga, tandanya sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu kamu. Anda pastilah orang di balik ini. Saya tidak tahu jenis ilmu sihir apa yang Anda gunakan, tetapi Anda pasti pelakunya yang merusak pusaka keluarga saya. Chu Feng, aku tidak akan membiarkanmu. Anda harus membayar harga atas tindakan Anda. Ling Hang mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng dan meraung. Apakah kamu belum cukup dipukuli? Chu Feng bertanya. Kamu, Ling Hang bergidik ketakutan saat mendengar kata-kata itu. Pemukulan yang dialaminya sebelumnya telah membuatnya trauma. Namun, dia segera mendapatkan kembali keberaniannya dan berteriak, "Kamu pikir aku akan takut padamu? Chu Feng, kamu pasti tidak tahu siapa aku. Ayahku dan ayah Ling Sheng'er adalah saudara angkat. Dengan menyinggung perasaan saya, Anda juga telah menyinggung Ling Sheng'er. Tidak mungkin dia akan melepaskanmu." Ling Sheng'er. Baik Chu Feng dan Bai Yunqing terkejut mendengar nama itu. Kamu tidak kenal Ling Sheng'er? Yah, itu memang yang diharapkan. Lagi pula, kamu bukan dari Istana Suci Tujuh Alam. Anda setidaknya pasti pernah mendengar tentang Ling Muer, bukan? Ling Sheng'er adalah adik perempuan Ling Muer, tetapi bakatnya jauh melebihi adik perempuan Ling Muer. Biarkan aku menjelaskannya sedemikian rupa. Anda tahu tentang Jie Ranqing, kan? Bakat Ling Sheng'er adalah yang kedua setelah Jie Ranqing dalam seluruh sejarah Istana Suci Tujuh Alam. Hampir semua orang di Istana Suci Tujuh Alam percaya bahwa Ling Sheng'er pasti akan melampaui Ling Xiao, dan ayahnya adalah saudara angkat ayahku. Kamu pasti mengira aku hanyalah anggota biasa dari Istana Suci Tujuh Alam, tapi kamu salah menggonggong. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang kamu hadapi? Ling Hang mencibir. Ling Hang, bantu aku, tiba-tiba Chu Feng berkata. Ah! Ling Hang terkejut dengan perubahan nada bicara yang tiba-tiba. Kirimkan salamku kepada Ling Sheng'er ketika kamu kembali, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Kirimkan salammu di sana? Apakah kamu sakit di kepala? Menurutmu siapa yang akan mengirim salam pada adik perempuanku, Sheng'er? Kamu pasti sudah gila. Ling Hang bingung. Bab 5430, orang yang dilutut Tai Shi Xingzong. Lakukan apa yang saya katakan, kata Chu Feng. Sakit. Ling Hang memandang Chu Feng seolah-olah dia bodoh sebelum mengalihkan perhatiannya ke Li TR. Nona TR, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, Ling Hang meninggalkan area tersebut. Chu Feng dan Bai Yunqing tidak berhenti. Tentu saja, Li TR juga tidak berusaha menghentikannya. Kakak Chu Feng, terima kasih atas bantuanmu. Saya tahu Anda menghentikan saya untuk bergerak karena Anda khawatir Ling Hang akan membalas dendam kepada saya, kata Bai Yunqing. Tidak perlu ada kata-kata seperti itu di antara kita. Aku hanya khawatir dia akan mengejarmu, kata Chu Feng. Saat itulah Li TR berjalan mendekat dan berkata, kami tidak takut meskipun mereka mengejar kami. Kakak TR. Bai Yunqing terkejut. Dia berpikir bahwa Li TR akan memarahi Chu Feng karena memberi pelajaran pada Ling Hang, tapi nadanya entah bagaimana lebih sapit dari sebelumnya. Bai Yunqing, kamu keluar dulu.
Saya perlu berbicara dengan Chu Feng, kata Li Taer. Kakak Taer, kakak laki-laki Chu Feng memberi pelajaran pada Ling Hang kamu. Bai Yunqing khawatir Li Taer akan mencaci maki Chu Feng. Ling Hang pantas mendapatkannya, jawab Li Taer. Lalu, Bai Yunqing tidak tahu apa yang sedang dilakukan Li Taer. Apakah terlalu berlebihan jika meminta waktu pribadi? Apakah kamu mempunyai perasaan seperti itu? Li Taer bertanya. Tentu saja tidak. Bai Yunqing dengan cepat menenangkan kepalanya. Kamu harus keluar dulu, kata Chu Feng. Bai Yunqing dengan enggan meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Dia tidak khawatir tentang Chu Feng, tapi dia masih agak ragu untuk meninggalkan mereka sendirian. Nona Taer, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Chu Feng bertanya. Terima kasih untuk saat ini, kata Li Taer. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak ikut campur demi kamu. Aku hanya tidak ingin melihat adikku terluka, jawab Chu Feng. Namun, Li Taer tidak menjawabnya dengan tepat. Terlepas dari motifmu, sebenarnya kamu membantuku. Bai Yunqing tidak akan mampu menghentikan Ling Hang sendirian. Untuk itu, aku akan menutup mata jika kamu menyakitiku. Nona Taer, kapan aku menyakitimu? Tolong jangan mengarang cerita palsu, jawab Chu Feng. Li Taer memutar. Formasi ilusimu sangat hebat, tapi tidak ada gunanya melawanku. Chu Feng mempertahankan wajah datarnya, tapi dia terkejut bahwa dia telah melihat melalui formasi ilusinya. Itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Dia yakin bahwa kemampuannya dapat menipu para spiritualis dunia yang bahkan lebih kuat darinya. Bukankah Bai Yunqing menyatakan tentang konstitusi unikku? Yah, kurasa dia juga tidak tahu betapa uniknya konstitusiku. Bakat saya mungkin di bawah Anda, tetapi saya kebal terhadap sebagian besar formasi ilusi. Bahkan formasi ilusi dari spiritualis dunia naga sejati tidak bisa memperdayaku, apalagi milikmu, kata Li Taer. Chu Feng tahu bahwa Li Taer tidak berusaha mengeluarkan suara darinya. Dia benar-benar telah melihat melalui formasi ilusinya. Namun, yakinlah bahwa saya tidak akan menceritakan masalah ini kepada orang lain. Saya juga akan memperlakukan Bai Yunqing dengan lebih baik, tetapi itu adalah tanggung jawab Anda. Setelah mengucapkan bagiannya, Li Taer berjalan menuju pintu. Sebelum melangkah keluar, dia tersenyum pada Chu Feng. Senyumannya indah. Itu tidak mengandung penghinaan atau niat untuk menjilat. Apakah gadis itu jatuh cinta padamu? Egi bertanya sambil terkekeh. Bagaimana mungkin? Saya memukulinya. Kenapa dia jatuh cinta padaku karena itu? Selain itu, saya melakukan intervensi sebelumnya untuk menyelamatkan Bai Yunqing, bukan dia, jawab Chu Feng. Kamu tidak mengerti. Ada wanita yang lebih menyukai pria yang lebih kuat. Semakin ramah Anda terhadap mereka, semakin mereka memandang rendah Anda. Sebaliknya, mereka menghormati Anda jika Anda bersikap tegas. Li Taer mungkin wanita seperti itu, kata Egi. Kedengarannya seperti orang mesum. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Dia berharap Li Taer tidak menyukainya karena dia tidak memiliki kesan yang baik padanya. Kesediaannya untuk melepaskan dendam mereka sebelumnya tidak meningkatkan pendapatnya tentang dirinya, karena dia tahu bahwa dia bukan orang baik, menilai dari cara dia memperlakukan Bai Yunqing sejauh ini. Kakak Chu Feng, apa yang kakak Taer katakan padamu? Bai Yunqing memasuki ruangan dan bertanya. Bukan apa-apa, jawab Chu Feng. Itu terdengar baik. Kakak Chu Feng, saya rasa saya tidak bisa ikut bersamamu lagi, kata Bai Yunqing. Apakah terjadi sesuatu? Chu Feng bertanya.
Paman senior saya mengirimi saya transmisi suara sebelumnya untuk memberitahu saya bahwa saya tidak boleh meninggalkan istana ini untuk saat ini karena ada hal-hal yang perlu saya tangani, jawab Bai Yunqing. Saya mengerti, jawab Chu Feng. Dia kemudian beralih ke transmisi suara dan bertanya, apakah menurut Anda Tuan dan Paman senior Anda adalah orang baik? Kakak Chu Feng, mengapa kamu menanyakan hal itu? Bai Yunqing bingung dengan pertanyaan itu, tapi dia dengan bijaksana memilih untuk menjawab melalui transmisi suara juga. Saya akan langsung ke intinya. Formasi yang paman seniormu suruh kami kerjakan sebelumnya mengandung bau darah yang menyengat. Saya bisa merasakan manusia dan binatang buas dengan garis keturunan khusus di sana. Banyak nyawa telah dikorbankan untuk membangun formasi ini, kata Chu Feng. Dia tidak terlalu naif dengan berpikir bahwa mereka yang mengambil nyawa orang lain adalah orang jahat, tapi pada saat yang sama, kecil kemungkinannya bagi mereka yang tidak memiliki keraguan untuk mengambil begitu banyak nyawa untuk menjadi orang yang baik hati. Tuanku memperlakukanku dengan sangat baik. Saya melihatnya sebagai orang yang dapat dipercaya. Saya akan mati jika bukan karena dia, kata Bai Yunqing. Ternyata kamu mempunyai sisi polos. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mengabaikan tuan dan paman senior Anda, tetapi Anda juga tidak boleh mempercayai mereka begitu saja. Saya tahu Anda merasa berhutang budi kepada mereka, namun Anda tidak boleh membiarkan emosi tersebut mengaburkan penilaian Anda. Lihatlah kata-kata dan tindakan mereka dan lihat apakah mereka benar-benar bermaksud baik, kata Chu Feng. Yakinlah, kakak Chu Feng. Setidaknya aku bisa menceritakannya sebanyak itu. Bahkan jika tuanku mengeksploitasiku, aku rasa tidak akan ada orang lain di dunia ini yang benar-benar baik padaku, kata Bai Yunqing sambil tersenyum. Saya percaya penilaian Anda, tapi tetap waspada. Keamanan Anda harus diutamakan di atas segalanya, kata Chu Feng. Saya mengerti, jawab Bai Yunqing sambil tersenyum. Chu Feng mengucapkan selamat tinggal pada Bai Yunqing dan berjalan ke tempat pelukis spiritualis dunia mengadakan pamerannya. Dia harus mencari tahu siapa yang meniru dirinya dan mengungkap motifnya. Selain itu, dia mengira orang-orang dari sekte abadi Daopil juga akan berada di sana. Ini adalah kesempatan baginya untuk membalas dendam. Meskipun dia masih terlalu lemah untuk menghadapi Jia Lingyi, setidaknya dia bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Apa yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa formasi yang telah dia sempurnakan sebelumnya telah dikompresi hingga seukuran 1 pil. Senior, akhirnya selesai. Paman senior Bai Yunqing dengan penuh semangat mempersembahkan formasi seukuran pil itu kepada seorang tetua. Penatua ini memiliki penampilan yang menarik, dia memiliki alis yang mencapai bahunya dan janggut yang mencapai lutut. Meskipun ia memiliki penampilan yang sudah tua, ia memiliki postur tegak yang memamerkan tinggi badannya yang 2 meter, membuatnya tampak mengesankan. Orang ini tidak lain adalah guru Bai Yunqing, serta tetua tamu pertama klan Naga Totem, Taishi Xingzong. Tunggu di sini. Taishi Xingzong mengambil formasi terkompresi dan memasuki ruang bawah tanah di depannya. Dia melewati banyak lapisan penghalang yang kuat sebelum akhirnya tiba di tebing. Di tebing ada gerbang yang sangat tangguh. Taishi Xingzong mendorong gerbang hingga terbuka, dan cahaya keemasan keluar dari dalam. Alih-alih melangkah ke dalam ruangan, dia berlutut dan dengan rendah hati menunjukkan formasi terkompresi sebelum berkata, "Tuanku, pil ini akan membantu Anda menguasai seni ilahi Anda." Formasi itu naik ke udara dan memasuki ruangan cemerlang yang dipenuhi cahaya keemasan. "Apakah itu dibuat sesuai permintaanku?" Sebuah suara bergema dari cahaya keemasan. Taishi Xingzong mengerutkan kening dengan gugup setelah mendengar kata-kata itu. "Tuanku, saya menyelesaikan formasi sesuai permintaan Anda. Apakah ada yang salah?" "Sama sekali tidak. Saya hanya merasakan aura familiar di dalamnya,
kata orang di dalam cahaya keemasan. Apakah aku tidak sengaja membunuh kenalan tuanku? Tai Shi Xingzong bahkan lebih terkejut lagi. Tidak, itu hanya aura familiar. Saya tidak ingat siapa orangnya, tapi itu tidak masalah. Tai Shi Xingzong, kamu telah bekerja keras. Ini akan menjadi pahala yang sangat besar bagimu jika aku berhasil, kata orang yang berada dalam cahaya keemasan. Ledakan! Aura yang lebih kuat muncul dari cahaya keemasan. Raungan naga samar-samar terdengar saat siluet naga besar berkedip-kedip di tengah cahaya keemasan. Tampaknya itu bukan hanya manifestasi dari formasi tetapi naga sungguhan. Akhirnya, cahaya keemasan menyatu ke dalam tubuh manusia. Saat melihat keadaan pria itu, wajah Tai Shi Xingzong berseri-seri. Selamat kepada Tuan Long Lin karena telah menguasai seni ilahi Anda. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.